Hai, saya Martha Suherman, kembali ke sesi Q&A dan hari ini saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke marthasuherman@gmail.com. Jadi seperti biasa saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Nah, yang hari ini saya pilih emailnya adalah dari Hitski Mubaro. Alamat emailnya adalah hitskimubaro@gmail.com. Nah, di sini ada pertanyaannya, ini mengenai foto anak-anak. Jadi, Miss Cici, saya lagi belajar foto anak-anak nih. Menurut Cici, foto yang saya ambil ini kekurangannya apa ya? Mohon koreksinya biar bisa diperbaiki. Terima kasih. Dan kemudian yang dilampirkan ada 3 buah foto. Jadi, foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Jadi foto anak-anak ini adalah foto yang sangat menantang banget. Jadi nggak cuma untuk fotografer yang kirim email ke saya, tapi juga dari teman-teman yang sama-sama ibu rumah tangga nih. Jadi biasanya banyak banget yang nanya gimana sih caranya foto anak kecil, supaya foto anak saya tuh fotonya bagus, ekspresinya lucu, kemudian juga fotonya tajam, nggak blur. Nah, gimana caranya? Di video kali ini saya akan coba sharing tips bagaimana caranya memotret anak yang baik dan benar. Jadi sebelum masuk ke sesi tips and trik foto anak-anak, saya mau komentarin dulu fotonya Hitski. Nah, di sini ada 3 foto. Jadi kalau saya lihat sebenarnya overall foto-fotonya oke, karena secara exposure semuanya cukup baik. Di sini yang saya lihat mungkin dari segi warna. Nah, warna mungkin Hitski bisa pelajarin yang namanya color grading. Mungkin bisa tone-nya lebih vintage atau lebih pastel. Ya, anak-anak biasa identik banget dengan warna-warna pastel. Itu biasa lebih menarik. Dan kemudian kalau dari segi cahaya juga di sini sebenarnya udah cukup banget, karena pada saat pemotretan saya rasa ini lagi cuacanya lagi agak mendung ya, jadi cahayanya lumayan soft. Ada kalanya juga kita memotret di pagi hari juga bisa menarik, karena ketika pagi hari itu cahaya biasa datangnya lebih samping ya, jadi itu bisa membuat dimensi yang sedikit berbeda, dan juga ambience light-nya juga agak sedikit berbeda kalau kita motret di pagi hari atau di sore hari. Nah, kemudian setelah itu memang angle bisa dieksplorasi lagi, dibuat misalkan agak lebih high angle atau lebih low angle gitu ya. Jadi itu semua bisa dieksplorasi lagi, dan saya rasa overall dari Hitski semuanya cukup baik. Nah, kalau dilihat dari foto-fotonya Hitski, nah ini kan ekspresinya beberapa tidak ada senyumnya ya, tapi ada ekspresi-ekspresi lucu seperti manyun gitu ya, terus kemudian dia ada ekspresi kayak lagi posing atau apa. Nah, ini salah satu tips memotret anak-anak adalah biarkan mereka natural berekspresi. Jadi kita itu nggak harus berpikiran kalau foto anak-anak itu harus ceria, harus ketawa, ya harus ngakak-ngakak atau apa gitu. Itu nggak harus seperti itu juga. Jadi apapun yang mereka ekspresikan itu bisa menjadi satu cerita yang menarik gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin foto anak-anak, jangan khawatir mengenai anak-anak ini tidak mau tertawa atau apa, tapi biarkan mereka berekspresi secara natural. Tips keduanya, kalau kamu ingin menampilkan anak-anak ini tertawa lepas gitu ya, kemudian bagaimana caranya supaya seperti itu? Nah, teman-teman bisa coba pelajari jam tidurnya mereka. Jadi untuk memotret anak-anak, terutama balita, biasanya mereka ada jam tidur siang nih. Nah, anak-anak itu biasanya setelah jam tidur siang, nah itu adalah jamnya mereka ceria. Jadi mereka lagi good mood banget, baterainya udah penuh gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan sesi pemotretan setelah itu. Dan juga sebisa mungkin coba libatkan orang lain untuk membantu kita memotret. Apakah misalkan kita butuh ibunya ya, atau misalkan kita butuh mbaknya gitu ya, asistennya atau susternya. Nah, itu biasanya kita harus melibatkan mereka supaya mereka tahu nih, mereka tahu anak-anak ini sukanya bercandanya seperti apa, mainannya seperti apa, dan itu kemudian bisa dipancing gitu. Jadi mereka itu seperti pawang anaknya kita. Nah, itu bisa dijadikan suatu solusi buat teman-teman yang ingin fotonya banyak cerianya.
Kemudian tips yang ketiga kalau kita ingin memotret anak-anak adalah gunakan natural light. Kenapa natural light? Karena natural light ini biasanya lebih enak untuk mereka. Jadi biasanya kalau kita foto di studio, bukannya nggak mungkin, tapi biasanya studio ini buat mereka seperti apa ya, suasana yang sangat mengerikan gitu ya, dimana lampu banyak gede-gede serius, alat-alatnya warna hitam gitu. Jadi biasanya anak-anak itu suka agak canggung di kondisi seperti itu. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau teman-teman menggunakan natural light, atau kalau memang kita ingin memotret di studio, saya lebih menyarankan menggunakan lampu-lampu continuous, karena kalau lampu-lampu strobe biasanya mereka ada yang namanya recycle time, dan nggak semua lampu studio itu memiliki recycle time yang cukup cepat. Jadi biasanya recycle time itu artinya ketika kita motret lampunya nyala sekali, kemudian berapa detik kemudian dia akan nyala lagi. Nah, waktu jedanya itu adalah yang dinamakan sebagai recycle time. Nah, kemudian tips yang keempat adalah kita harus mensejajarkan angle kita dengan angle anak-anak. Jadi anak-anak ini kan biasa lebih rendah dari kita, biasanya cuma setinggi pinggang kita gitu ya. Nah, kita harus mensejajarkan dengan eye levelnya mereka. Nah, habis itu kalau angle ini sudah dapat, teman-teman baru eksplorasi dengan angle-angle lainnya. Apakah benar-benar dari low angle sekali, atau kita main dengan top angle gitu ya. Tapi biasanya memang saya selalu menyarankan untuk memotret tidak dengan eye level orang dewasa, tapi selalu dengan eye level anak-anak. Nah, kemudian tips berikutnya adalah pemilihan background. Jadi teman-teman harus memilih background yang sesuai. Jangan terlalu ramai, karena biasanya kalau terlalu ramai akan mengganggu si point of interest itu sendiri, atau si anak-anak ini sendiri. Jadi biasanya kita agak sedikit meleset fokusnya ketika kita ngeliat sebuah foto, oh ini ternyata backgroundnya dulu yang ditangkap daripada si anaknya ini sendiri. Nah, kemudian tips berikutnya adalah gunakan kamera yang bisa disetting secara manual. Jadi jangan menggunakan smartphone, karena smartphone kadang-kadang beberapa dari mereka itu tidak memiliki feature settingan manual. Jadi biasa kalau foto anak-anak kita harus menggunakan speed yang lebih tinggi, apakah 1/200 gitu, 1/300. Nah, itu biasanya dengan settingan speed yang tinggi kita bisa membekukan momen lebih sempurna. Jadi ada kalanya kalau teman-teman pernah foto anak-anak nih, tahu-tahu anaknya fotonya kok agak blur ya mukanya, terus kemudian juga kok gerakan tangannya ada blurnya juga gitu. Ya mungkin karena dia bergerak lebih cepat daripada shutter speed di kamera kita. Nah, kemudian setelah itu juga teman-teman bisa perhatikan yang namanya lensa. Gunakan lensa-lensa yang memiliki autofocus. Jadi biasa autofocus ini akan membantu banget ketimbang kita hanya menggunakan lensa-lensa manual. Karena untuk memotret benda yang bergerak secara cepat, autofocus pasti akan sangat menolong. Kemudian memilih baju untuk anak-anak di foto juga menjadi satu hal yang penting, karena di sini ada yang namanya teori warna. Nah, teman-teman yang belum pernah nonton video saya yang sebelumnya nih mengenai teori warna, silahkan diklik di bawah. Jadi itu adalah teori di mana kita ingin menampilkan sebuah konsep atau sebuah mood tertentu. Jadi buat teman-teman harus memilih warna yang sesuai dengan karakter yang kita ingin tampilkan. Ada kalanya ketika saya memotret klien, itu ada orang tua yang biasanya memasukkan semua mainannya ke dalam frame saya dengan tujuan supaya fotonya tampil lebih menarik. Tapi yang hasil saya dapatkan malah kebalikannya. Jadi biasanya kita harus memastikan warna yang ingin kita tampilkan seperti apa. Jadi jangan semua apapun itu dimasukkan ke dalam frame kita, karena hasilnya pasti tidak akan maksimal. Nah, setelah itu kalau misalkan teman-teman ingin memotret anak-anak, ada kalanya kita membutuhkan yang namanya konsep. Jadi, teman-teman mungkin untuk mencapai sebuah konsep tertentu, teman-teman mungkin membutuhkan props-props tertentu. Misalkan keranjang, atau misalkan tikar, ya, atau boneka apa. Nah, itu silahkan dipersiapkan sesuai dengan konsep masing-masing. Nah, tips terakhir untuk memotret anak yang paling penting banget adalah sabar. Jadi ini kunci utama banget kalau motret anak-anak adalah harus sabar. Karena anak-anak ini biasanya jam dimana mereka memiliki mood yang bagus itu sangat pendek. Biasa setengah jam itu udah waktu yang sangat maksimal buat mereka. Habis itu biasanya mereka udah anti klimaks lagi, udah mulai males lah, udah mulai gini, mulai gitu. Jadi benar-benar harus dipelajari ya, harus benar-benar cepat-cepat memotretnya. Jadi jangan terlalu lama-lama, kita juga kemudian kita masih penasaran, masih coba explore gini gitu. Karena mereka ini beda banget sama orang dewasa. Jadi waktunya mereka untuk photoshoot itu sangat-sangat pendek. Jadi benar-benar harus sabar banget dan harus benar-benar siapkan yang matang sebelum sesi pemotretannya.
Nah, demikian sharing tips foto anak-anak hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Dan juga buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.